Halo anak-anak kelas 9 SMP Pangudi Luhur Santo Yusuf Mijen Semarang. Semoga pada hari ini kalian diberi kesehatan sehingga bisa mengikuti kegiatan retreat dengan khidmat dan pada akhirnya nanti bisa mendapatkan manfaat dari retreat ini yang bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian suatu saat nanti. Perkenalkan, nama saya Tante Ana atau biasa disebut juga Mami Ana. Saya maminya Teresa Naomi Setiawan atau yang biasa dipanggil Tesa Naomi dari kelas 9A. Pada kesempatan hari ini saya ingin berbagi cerita dengan kalian karena saat ini kalian pasti sudah disibukkan dengan pengumpulan tugas, kemudian latihan-latihan ujian untuk persiapan kelulusan kalian yang hanya tinggal beberapa bulan lagi ya. Tentu mungkin sebagian dari kalian sudah ada yang mendaftar SMA atau SMK, mungkin juga ada yang baru belum memutuskan untuk masuk SMA atau SMK, atau mungkin ada juga yang masih dilema ingin melanjutkan atau enggak melanjutkan. Tapi saya rasa untuk zaman sekarang, untuk saat ini, jika tidak melanjutkan sekolah minimal SMA, rasanya kok eman-eman ya, rasanya sayang kalau hanya sampai SMP gitu loh. Jadi misalnya ada yang masih bingung ingin meneruskan SMA atau SMK atau tidak. Tante sih berharapnya anak-anak dari SMP Pangudi Luhur melanjutkan ke jenjang berikutnya ya. Jadi jangan sampai hanya berhenti sampai SMP, minimal sampai SMA lah atau SMK. Karena untuk saat ini Tante rasa fasilitas untuk bisa melanjutkan sekolah itu lebih mudah dibandingkan zaman dulu saat Tante masih seusia kalian. Untuk melanjutkan sekolah harus jauh, harus ngekos, harus jauh dari orang tua, dengan uang saku yang minim sekali. Kalau untuk saat ini mungkin terutama yang di Semarang ya, di Semarang transportasi juga udah mudah, kemudian ada beberapa yang menawarkan beasiswa dan lain sebagainya. Saya rasa alasan untuk tidak meneruskan sekolah bisa diminimalisir ya, sehingga Tante berharapnya sih minimal sampai SMA gitu. Di usia-usia SMP seperti kalian ini mungkin kan masa-masa yang paling menyenangkan sebetulnya, masa-masa yang paling menyenangkan. Cuman mungkin karena saat ini terkendala dengan COVID sehingga kalian jadi tidak bisa bertemu satu sama lain, bergerombol, tidak bisa sekolah secara offline, tidak bisa bertemu dengan guru seperti sebelum ada COVID. Tetapi Tante berharap juga kalian tetap semangat meskipun sekolahnya jarak jauh. Sekolah jarak jauh maksudnya, pertemuan jarak jauh, gurunya hanya lewat online, tetapi Tante berharap kalian tetap semangat untuk melanjutkan cita-cita kalian. Jangan takut untuk bercita-cita, harapan Tante seperti itu. Sama halnya anak Tante gitu loh. Tante rasa kalian juga, Tante merasa kalian juga anak-anak Tante gitu loh. Karena memang Tante merasa teman-temannya Tessa itu juga
sebagian dari anak-anak tante gitu loh. Jadi jangan takut untuk bercita-cita, apa saja, di nggak harus jadi pegawai, nggak harus jadi eh, bukan periodenya lagi ya. Kalau zaman dulu mungkin tante, zaman dulu teman-teman tante atau tante kalau di waktu kecil mesti ditanyain kan cita-citanya apa, jadi dokter, jadi polisi, jadi yang apa ya, apa yang guru, apa gitu, yang instansi gitu kan. Kalau anak zaman sekarang kan tante rasa sudah bukan periode seperti itu. Jadi uh, anak zaman sekarang kalau ditanyain cita-citanya apa, boleh aja jawab YouTuber, boleh, mau jadi penyanyi boleh, mau jadi apa ya, penari boleh, silahkan, bebas, mau jadi pelukis, jadi desainer dan sebagainya, yang bukan kantor gitu kan. Sebetulnya sekarang tidak jadi masalah. Sekarang eranya era bebas untuk mengekspresikan diri gitu loh. Jadi tante harap juga kalian juga menjadi bagian itu, menjadi bagian yang berani mengekspresikan diri, tunjukkan bakat kalian apapun itu, karena tante yakin setiap anak itu pasti dianugerahi Tuhan talenta apapun itu, entah itu bisa menari, bisa menyanyi, bisa sepak bola, bisa apa ya, bikin masak apa gitu, yang bukan bukan pelajaran gitu loh. Kadang kan ada yang hobinya memang membaca, ada mungkin bisa dengan sains dan sebagainya, tapi ada juga yang hobinya memasak, itu juga bisa dikembangkan suatu saat nanti gitu loh. Jadi eh, jangan takut untuk bercita-cita apapun itu, karena memang sekarang ini eranya era eh, entrepreneur ya, bukan lagi eranya menjadi pegawai gitu loh. Boleh bercita-cita menjadi pegawai, boleh, tetapi tidak ada larangan juga untuk mencoba hal-hal yang baru di luar kotak istilahnya gitu ya. Kalau orang tua zaman dulu kayak seperti orang tua tante misalnya, kayak gitu zaman dulu, eh, mikirnya kan anak sekolah SMA kuliah habis itu jadi pegawai gitu loh. Tetapi pada kenyataannya kan harus memilih kan gitu loh. Seperti tante harus memilih, tetap bekerja atau tidak bekerja. Karena di dalam kehidupan kan selalu ada pilihan gitu loh. Selalu ada, kita dihadapkan dengan berbagai pilihan. Misalnya sekarang kalian masih SMP, dihadapkan dengan pilihan, saya mau melanjutkan SMA apa SMK, itu kan juga sudah merupakan pilihan kan. Setiap pilihan pasti ada resikonya, pasti ada konsekuensinya. Jika kalian memilih SMA, apa konsekuensinya, apa resikonya? Jika kalian memilih SMK, apa resikonya, apa konsekuensinya, itu ada sendiri-sendiri. Dan nanti saat masuk SMA juga ada pilihan-pilihan lagi. Kalian SMA mungkin ada jurusan apa, itu nanti ada resiko dan konsekuensinya sendiri juga. Tetapi jangan takut untuk menjalani itu gitu loh. Apalagi zaman seperti sekarang ini yang udah canggih ya, secara informasi sudah bisa diperoleh dari rumah aja, kita sudah bisa memperoleh informasi. Apalagi dari pihak sekolah juga sudah memberi fasilitas, misalnya ada informasi sekolahan dari mana bekerja sama dengan SMP Pangudi Luhur Mijen, untuk siapa tahu siswanya ada yang berkeinginan untuk melanjutkan ke sekolah tersebut, sekolahan membantu. Terus bisa juga mendapatkan informasi dari internet, dari media massa,
sekarang informasi bisa didapatkan dari mana saja. Kemudian mengenai pilihan-pilihan, tentu kalian untuk menentukan pilihan sekolah itu kan di usia kalian masih harus melibatkan orang tua. Pasti melibatkan orang tua, karena di usia kalian seperti ini kan masih menjadi tanggung jawab orang tua. Tetapi kita juga tidak bisa memaksakan setiap orang tua cara berpikirnya sama. Tidak, tante rasa cara berpikir orang tua tetap beda-beda. Mengenai pilihan-pilihan, sebetulnya kalian sudah sering mengalami sebetulnya, cuman mungkin tidak kalian sadari. Misalnya di usia-usia remaja seperti kalian pasti pernah mengalami pilihan-pilihan mau mengisi masa remaja kalian dengan hal-hal yang negatif apa positif, itu juga pilihan. Terus mau berani enggak mencoba hal-hal baru. Yang dimaksud hal-hal baru dalam konteks yang positif ya, berani atau tidak, itu juga pilihan. Kemudian mau nggak mengembangkan bakat-bakat kalian, itu juga pilihan. Terus hobi juga, hobi bisa kalian ingin menekuni hobi atau tidak. Kemudian misalnya yang paling lumrah mungkin ya di usia remaja kalian ini, yang usia SMP ini, kalian memilih untuk pacaran atau tidak, itu juga pilihan. Semuanya kan ada resikonya, ada konsekuensinya yang harus dihadapi dan dijalani. Kemudian pilihan untuk jujur atau tidak, itu juga pilihan gitu loh. Karena sebetulnya kunci utamanya itu ya di diri kalian masing-masing. Dan tante berharap sih kalian semua jujur gitu, karena itu modal utama untuk menjalani hidup ke depan. Untuk nyaman itu kejujuran, modal awalnya itu kejujuran. Karena dengan kita membiasakan jujur, itu menjalani hidup itu lebih mudah gitu. Tidak penuh dengan drama, tidak penuh dengan rekayasa, apa adanya, enak toh jadinya. Maaf ada gangguan sebentar. Kemudian misalnya kalian memilih untuk mengisi masa-masa remaja kalian ini dengan apa? Karena kan masa remaja itu kan hanya sebentar ya, masa remaja kalian itu hanya sebentar. Jadi tante berharap sih kalian mengisinya dengan hal-hal yang positif gitu. Misalnya yaitu tadi kayak mengembangkan hobi, terus mengembangkan talenta, terus belajar mungkin yang awalnya tidak bisa menari, tapi karena belajar menari jadi bisa menari gitu. Karena memang perlu belajar dan diasah gitu. Punya bakat misalnya kalau tidak diasah juga jadi eman-eman kan, jadi sia-sia kan gitu. Jadi itu juga pilihan mau mengasah atau tidak hobi dan kemudian kayak bicara dengan orang tua, berani terbuka atau tidak, itu juga pilihan.
berani jujur pada orang tua, terbuka pada orang tua mengenai apa yang terjadi, karena memang masa-masa remaja di usia kalian ini tuh memang masa-masa yang uh, dilematik gitu kan, masih masa-masa yang sering dilema, masa-masa yang sering galau kalau istilahnya anak zaman sekarang itu, karena gampang baper, terbawa perasaan, masih mudah terbawa perasaan, masih mudah ngikut sana ngikut sini, belum punya pendirian yang kuat, karena memang secara pengalaman tuh masih sedikit sekali untuk seusia kalian gitu. Jadi memang masih perlu bimbingan orang tua, masih perlu nasihat orang tua, maksudnya orang tua dalam arti tidak harus orang tua kandung, enggak, tapi ya bisa juga guru atau orang yang lebih dewasa yang mungkin sudah pernah mengalami hal-hal yang kalian alami gitu. Terus berani mengungkapkan perasaan pada orang tua itu juga satu pilihan gitu loh. Kalian berani nggak mengungkapkan perasaan, misalnya ya nggak apa-apa marah sama orang tua itu nggak apa-apa, tapi caranya yang elegan gitu. Marah sama orang tua ya bilang aja, saya marah sama mama sama papa karena begini. Saya rasa kalau orang tua yang bijaksana pasti juga akan mengakui kesalahannya gitu loh. Jadi sama-sama. Yang saya maksud dengan marah dengan cara elegan tuh maksudnya nggak teriak-teriak, nggak ngamuk-ngamuk gitu. Jadi bicara, mah saya marah karena mama begini. Pap, saya marah karena begini. Orang tua cenderung akan mendengar jika anak bersikap seperti itu gitu loh. Sama halnya jika anak keliru, orang tua juga kan kadang juga marah kan gitu. Karena marah itu pasti ada sebabnya, nggak mungkin kan tiba-tiba marah gitu. Jadi harus diungkapkan marahnya itu penyebabnya apa, jadi biar tahu. Nah kalau sudah tahu, otomatis kan orang tua jadi sadar juga bahwa ternyata ini membuat anak marah gitu. Sehingga kalau orang tua yang bijak kan juga meminta maaf kepada anak gitu. Sama halnya kalau anak dimarahi orang tua dan memang karena anak salah, ya seharusnya anak juga minta maaf kepada orang tua. Jadi anak dan orang tua itu sebetulnya sama. Jika salah ya mengakui, kemudian minta maaf, maka akan damai kembali gitu loh. Dengan membiasakan seperti itu hubungannya dengan kejujuran tadi gitu loh. Karena adanya seorang anak itu kan karena orang tua gitu loh. Jadi tidak mungkin orang tua menginginkan anaknya yang tidak benar itu kan, enggak gitu loh. Setiap orang tua pasti mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Demikian pula harapan orang tua, anak-anaknya juga mendoakan yang terbaik untuk kedua orang tuanya. Kemudian ada pilihan juga, misalnya berani enggak kalian menyuarakan kebenaran gitu. Masih berhubungan dengan kejujuran tadi ya. Karena kalau sudah terbiasa jujur itu, untuk melihat situasi yang tidak benar itu rasanya nggak nyaman gitu loh. Lah kalian berani nggak menyuarakan kebenaran suatu hari nanti saat kalian melihat sesuatu yang nggak benar, misalnya temennya dibully, berani nggak kalian mungkin bilang ke bu guru bahwa temannya dibully, atau mungkin membela langsung yang dibully itu, karena itu juga salah satu hal yang penting kalau menurut tante gitu loh. Karena
kejujuran, menyuarakan kebenaran itu juga penting dan untuk menjalani kehidupan ke depan kalian masing-masing gitu loh. Dengan membiasakan kejujuran, menyuarakan kebenaran, suatu saat pasti akan ada waktu yang indah untuk kalian gitu loh. Dengan contoh pilihan-pilihan di atas itu kan pasti ada resikonya ya. Pilihan-pilihan yang kalian pilih nanti itu pasti ada resikonya. Terus kalian berani nggak menghadapi resiko-resiko yang ada dari pilihan-pilihan kalian? Itu juga salah satu pilihan gitu loh. Karena hal-hal tersebut akan berpengaruh terhadap masa depan kalian gitu loh. Hal-hal yang pilihan mulai dari pilihan-pilihan, mulai dari keputusan yang diambil, kemudian resiko-resiko dari keputusan yang diambil, konsekuensi yang harus dijalani, itu akan mempengaruhi masa depan kalian masing-masing gitu loh. Jadi harapannya dengan kalian bisa mengetahui alurnya dengan adanya pilihan, kemudian ada dengan adanya keputusan, terus ada resiko, ada konsekuensi, yaitu harapan tante, harapan bapak ibu guru, harapan kedua orang tua, suatu saat kalian semua anak-anak kelas 9 periode ini akan sukses di kemudian hari. Karena kesuksesan kalian suatu saat nanti itu ditentukan oleh pilihan yang kalian putuskan mulai saat ini gitu. Intinya berani mengambil keputusan untuk meraih kesuksesan. Jadi besar harapan tante, orang tua kalian masing-masing, bapak ibu guru semuanya terhadap kalian dengan berani mengambil resiko, dengan berani mengambil keputusan untuk menjadikan kalian lebih baik, menjadi sukses. Sukses tidak diukur dengan materi ya. Saya rasa tidak diukur dengan materi, tetapi sukses dalam arti yang sebenarnya adalah menjadi orang yang benar, yang baik, menjadi terang dan garam dunia dimanapun berada, dengan siapapun, pasti akan menjadi berkat bagi banyak orang. Mungkin itu yang bisa tante sampaikan pada kalian. Semoga apa yang tante sampaikan ini bermanfaat bagi kalian, bisa untuk gambaran harus bagaimana, harus menentukan pilihan, harus mengambil keputusan seperti apa. Semoga kalian semua diberkati Tuhan untuk mengambil keputusan yang tepat, yang benar, untuk kemudian hari menjadikan kalian sukses. Karena kesuksesan kalian adalah kebanggaan kami, para orang tua, dan kebanggaan bagi seluruh guru di sekolah kalian. Terima kasih, berkah dalam.